hadir membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sangat kami hormati Bapak Ketua atau pengurus Masjid Baitur Rahman beserta jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah maghrib, insya Allah dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat beserta karunia diberikan, alhamdulillah. Pada malam dan kesempatan pagi ini, Bapak Ibu, kita masih tetap dengan istiqomah. Bagaimanapun banyaknya kegiatan aktivitas, bagaimanapun lelahnya dari tadi pagi sampai sore, namun momen-momen yang sangat bagus ini tetap kita bisa memanfaatkan. Fa'budni wa yuqimunas shalah, mengembalikan sirih dagang, memulangkan pinang ketakwaan ini. Karena makna fa'budni wa yuqimunas shalah itu adalah kembali semuanya kepada Allah. Tidak hanya dalam keadaan kita lemah, tidak hanya dalam keadaan kita kuat, tapi bagaimanapun situasi kondisinya, kita serah pulang kembalikan kepada yang satu. Barangkali waktunya Pak Ibu minimal 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan inilah yang membuat hidup kita ini husnul khatimah. Salam berkah salam kita mohonkan kepada Allah SWT kepada wajah kita, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sedang jemaah maghrib rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin melihat dan merenungkan satu bahagian dari ayat Allah, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas
133 dan 134. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Semua itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa itu adalah orang-orang yang pandai menafkahkan bahagia dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka, baik dalam situasi atau waktu yang lapang, yang luas, yang banyak, ataupun dalam waktu yang sempit, dalam kondisi yang terbatas. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang mampu dan bisa mengendalikan hawa nafsunya atau amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan mereka yang bisa memaafkan berbagai kesalahan dari manusia atau orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sudah jemaah maghrib rahmatullah. Kalau kita perhatikan ayat Allah ini memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk selalu mencari nilai-nilai kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Contohnya ini kalau nikmat saya anggap apa, tapi tidak ada kebahagiaannya, maka tidak ada pula arti hidup. Artinya apa? Kalau nikmat kita baru bicara sebatas dunia. Pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah sampaikan nikmat segala sesuatu yang kita punya di dalam hidup ini. Tapi kalau tidak dapatlah nilai-nilai keberkahan dari nikmat itu, maka hilang kebahagiaannya. Di orang awam di Minang memakai istilah jangan sampailah banyak pulau jari mengkolangai jalan, jangan sampailah babadak pulau mangkonyo hitam. Ada hewan namanya lipan, kalau lebih gadang namanya sipasan, besok kawannya kalau, itu yang ditakuti di dalam keseharian. Isi pasar gue Pak Ibu, jarinya banyak. Berarti dengan jarinya banyak itu yang lambat pula dia bergerak. Ada orang dengan nikmat yang Allah titipkan membuat dia lalai dari persoalan-persoalan hidupnya, sehingga lupa dia kembali kepada Tuhan. Dengan segala yang kita punya membuat kita malas, mundur, hilang motivasi kita untuk beribadah. Mestinya di saat nikmat itu semakin bertambah, maka semakin kencang dan tinggi motivasinya untuk beramal.
Dan itu juga sebaliknya, di saat mereka punya kekurangan, maka 1001 pula alasannya untuk tidak bisa berbekal dengan kebaikan. Ambo belum bisa berbuat seperti banyak orang, Pak Ustaz. Bang Kominfo Bapak Ibu, karena ambo serba kekurangan. Yang kau memberi orang lain, yang kau membantu lain, untuk ambo itu susah. Dengan berbagai kekurangan keterbatasan, itu alasan juga orang tidak bisa berbuat kebaikan. Maka akhirnya dia mengadu dan mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berilah mau nikmat yang banyak, yang berlebih, sehingga bisa berbuat baik seperti kebanyakan orang. Tapi sayang, itu dia minta hanya di saat dia berkekurangan. Tapi andaikan doanya dijabah oleh Allah, nikmat itu Allah berikan berlimpah, biasanya orang semakin jauh pula dari Allah. Ini diceritakan di zaman Rasulullah, seorang sahabat namanya Sa'labah. Waktu hidupnya susah, sehingga dia datang ke masjid saja bergantian dengan istrinya. Kalau istrinya tiba, Sa'labah hendak. Kalau Sa'labah datang, istrinya yang hendak. Lalu tanya oleh Rasulullah, kenapa itu Sa'labah? Ganti hari seperti yang tadi bata dua, sekali yo, sekali hendak. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa datang bersama dengan istri saya? Kain yang dipakai itu salainya. Di saat istri membawa bayi, lepas itu ambo menunggunya pulang. Di saat membawa bayi, lepas itu menunggu ambo untuk memakai pakaian ini. Dari banyak hal akhirnya dia dimohonkan oleh Rasulullah SAW. Jadi engkau mau untuk punya nikmat yang lebih. Andaikan saya punya nikmat yang lebih, ya Rasulullah, maka bisa saya maksimal beribadah. Akhirnya Allah curahkan nikmatnya berangkat dari doa Rasulullah. Yang tadinya ekonominya sulit, hari ini sudah bagus. Berawal dari kambing yang diberikannya sepasang, akhirnya sampai 10 pasang, malah sampai ratusan juga. Tapi sayang, setahun 2 tahun sudah itu semakin tidak datang si Sa'labah ini. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau ya Sa'labah? Saya lihat 1 tahun belakangan ini kamu agak jarang datang. 2 tahun sudah itu sudah semakin sulit juga. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa datang tiap waktu? Kambing yang saya gembalakan, dia jauh tempatnya. Kalau dulu jumlahnya 10 ekor, dia dekat-dekat rumah saja, sudah puas. Akhirnya jumlahnya lah ratusan ekor. Tak mungkin dia dekat sekolah, termasuk Bantan, ke lembah yang di ujung sana. Itu nama buat ambo tidak bisa datang setiap waktu. Jadi nyatanya Pak, sifat hidup itu sudah seperti itu. Di saat dia sedikit, pengen rasanya berbuat baik. Tapi setelah jumlahnya banyak, malah dia lupa pula untuk berbuat kebaikan. Ini sifat kehidupan kebanyakan manusia. Kalau dibiarkan itu berkepanjangan, maka dia akan berujung dengan malapetaka. Bisa dia punya nilai-nilai keuntungan dunia yang berlebih, tapi kita pastikan dia punya kerugian-kerugian yang panjang di alam sesudah dunia. Nah, itu babnya Bapak Ibu, itu tauhidnya Sabdiyah. Hadis
situ letaknya ittaqullah haqqa tuqatih. Orang beriman itu selalu dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat mungkin, sehingga muncullah sifat kehati-hatiannya. Di saat sakitnya dia berusaha, bisa banyak dia bisa memanfaatkan dengan baik. Makanya ada istilah waktu di Minang, di saat ado maka dicari, di saat tidak ado maka dimakan. Kalau dekatkan dengan logika itu terbalik. Ikonya ado baru dicari, iko ndak ado baru dimakan. Tidak salah logikanya Pak Ustaz. Yang biasanya iko ado baru dimakan, iko ndak ado baru dicari. Tapi ungkapan yang dibuat orang tua di Minang itu nyatanya Pak Ibu sesuai dengan apa yang digubris oleh baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa dikatakan imannya baik kalau di saat nikmat itu dikatakan beruntung atau keberuntungan. Di saat ada ujian atau kekurangan itu disebutnya musibah. Padi masak jagung mobil rumah sudah minantu dapat. Jawabannya alhamdulillah Pak Ustaz, semuanya berkat nikmat dari Allah. Nah, begitu dia mengatakan keberuntungan. Tapi di saat nanti dia punya kekurangan, punya berbagai keterbatasan, menghadapi kesulitan dan masalah hidup, baru dikatakan ujian apa lagi yang Allah beri. Patang sakit nuntui, ini pinggang lah sakitnya. Kasih pinggang, akhirnya kedua oleh. Baru kasih kedua sakit matol lah datang lah. Matol saya lain, kita terima lah di bola. Allah jatuh, aku janjang marau. Tapi itu dikatakannya azab. Padahal Rasulullah menyebutnya enggak. Di saat kamu diberikan nikmat, katakanlah itu azab. Di saat kamu diberikan ujian, cobaan, katakanlah itu rahmat. Pak Ibu, gambaran itu di dalam hidup, sharing-sharingnya dalam kehidupan kita manusia ini, kita hanya di saat beruntung kita kembali kepada Allah. Tapi di saat kita rugi, kadang mengumpat kepada Allah. Hujan sehari batari tiap hari meruginya lagi. Hujan saya. Awak kapai kerja, awak kapai ke situ, awak kapai itu apalagi profesi awak melecin dua lo. Pak kawan jadi sakit lagi hujan. Ini contoh di saat Allah berikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita mengoceh seakan-akan. Tapi di saat cindu atau kacau, panen kareh tibo, alhamdulillah, kau berkah bana, Allah kau tahu bana apa yang kau inginkan. Baru situ dia bergembira. Pak Ibu, ini semacam gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya berbagai persoalan hidup kita yang sering mengantarkan kita kepada hal-hal yang melalaikan. Maka itulah Allah mengingatkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Maka itu bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Apa balasannya? Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Carilah kenikmatan
Kenikmatan itu bukan hanya kenikmatan duniawi, tapi ada kenikmatan sesudah dunia. Kenikmatan dunia itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, tapi juga dalam bentuk rahmat di luar materi. Nah, baca mendapat itu. Ini Allah maksud di dalam konsep uiddat lil muttaqin, yang bisa memanfaatkan nilai-nilai nikmat dunia akhirat itu kalau dia menjadi orang-orang bertakwa, insyaallah. Orang bertakwa yang bisa memanfaatkan peluang-peluang seperti tadi. Di saat di dunia dia teringat di akhirat. Dia siapkan di akhirat, tapi tidak mengabaikan dunianya. Jadi sungguhnya nikmat yang kita inginkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keuntungan kebaikan dunia harus bisa kita siapkan. Ini bukan persoalan fikih balimpe, bukan masalah aneh babele, bukan persoalan rumah batingke, bukan persoalan untuk mengkilik saja dah siapkan dunia. Tapi ada keberkahannya sehingga mendatangkan ketenangan, ketentraman dunia kita. Kalau dapat ke satu-satu itu Pak Ibu, itu namanya surga dunia. Wadi jannatun arduhas samawati wal ardh, itu surga yang seluas langit dan bumi itu adalah di saat mereka menjalani hidupnya, lalu dia mendapatkan kenikmatan lahir batin. Tadi apa cerita kelebihan harta, ini apa cerita nikmat. Dapat laki gadah, dapat bini cantik, Pak, tercantik sedunia. Tapi saya tak punya etika. Kalau dicari ada orang entahlah, dia gagah laki yang selalu yo dapat nantu di rumah. Air gadang batu balumui, gajah gadang 100 jebula lainnya. Minantu rencah, karajonyo bagus, gajinya gadang, sakunya tabah, ikuannya berasuk. Apa artinya? Secara dunia dia memiliki segala-galanya kan itu, ditinjau dari dunianya. Tapi sayang, nalimau katu itu tidak satu aja. Emosinya tinggi. Kalau satu tidak sesuai dengan keinginannya, langsung heboh, ribut, sehingga hampir tidak ada ketenangan, ketentraman dunianya. Dicari ada orang kedua, kalau dia mencari asap saja, ngiler, titik ini orang jadi. Tapi entahlah Pak Ustaz, kalau dibaca benar entahlah. Biarlah kami sudah tahu di dalam. Nyatanya persoalan dunianya dia baik menurut ukuran itu. Tapi ada persoalan-persoalan kenikmatan di saat mereka di dunia, ini yang sulit untuk dilakukan. Tempat dia suami yang gagah, tapi banyak orang lain. Tapi dia istri yang cantik, tapi banyak lumlah. Artinya kelebihan yang banyak tidak membawa jannatun arduhas samawati. Tapi anak cucu keturunan dituju cak rancak gagah-gagah, tapi sayang engkang sesuatu. Dan seorang terlibat narkoba, seorang tidak tahu lagi dia cicak. Kelebihannya banyak, tampangnya bagus, tapi sayang jauh dari nilai-nilai ketenangan hidupnya. Dibaca nama Allah Ustaz, tak baca paluh
pendidikannya. Ya awak sedang tahu surang. Kalau mau buka aib keluarga di hadapan orang tampaknya. Lama ngadu apa kau jadi dua nyodena. Jadi lakukan itu leh dah ada di dalam keluarga kami jadi guru jadi siswa. Ada gaya kami dah cikgu do. Adima dapat ada kalian bawa ditiru soal macam. Lah bermohon bapak ibunya, namun sulit untuk apa ini. Jadi kenikmatan dunia bisa dia miliki, tapi kebahagiaan dunianya ini hilang. Artinya di saat kelebihan itu ada, tapi tidak membawa kenikmatan. Oleh karena itu apa yang harus dilakukannya? Allazina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang pertama, di saat menginginkan nilai-nilai kenikmatan itu ada, maka nafkahkanlah sebahagian yang kamu miliki agar dia membawa apa disebut ketentraman dunia itu dengan cara bisarai wa darra. Di saat waktu kurang, di saat kondisinya lemah, di saat dia banyak, di saat dia terbatas, maka selalu menafkahkan apa yang Allah miliki atau yang Allah berikan. Pak Ibu bicara nafkah itu tidak saja infak sedekah, tapi pada hakikatnya la in sakartum la azidannakum. Pandai mensyukuri nikmat yang Allah titipkan. Nikmat sehat dititipkan, nikmat kuat Allah beri, maka manfaatkanlah untuk beramaliyah, berubudiah dengan baik. Artinya kembalilah Syriah ke Gagang, pulang ke Pinang, kata puaknya ingin baik, ini nikmat dunia itu, ingin dia membawa ketentraman, maka harus pandai mensyukuri apa yang Allah telah titipkan. Sehat dan kuat saja Allah titipkan, dia syukuri dengan cara beribadah. Apalagi tadi kalau Allah titipkan nikmat namanya mal harta, maka diinfak sedekahkan, baru masuk dia situ. Kalau Allah titipkan anak keturunan, maka rasa mensyukuri bagaimana? Bimbing, bina, arahkan dia kepada agama yang benar. Kalau Allah titipkan tadi pangkat jabatan, harta benda yang berlebih, maka pandai-pandai untuk menikmatinya. Alun diaga, Allah diagia. Kalau salah dia memberi, maka nikmatnya menjadi boros. Kalau sulit dia memberi, dia akan menjadi manusia pelit, tidak pandai berterima kasih. Nah, dia nyatanya dalam Islam itu Bapak Ibu sudah komplit dalamnya. Kata kuncinya pandai memanfaatkan segala sesuatu yang Allah titipkan dengan cara-cara yang terbaik. Mungkin di saat keadaan lebih atau saat keadaan berkurang. Mungkin dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Jadi Allah memakai bahasa fisaroi wad darra. Jangan hanya kamu bersyukur di saat dia banyak saja, di saat kamu sehat saja, tapi juga pandailah bersyukur dalam kondisi dia sedikit atau dalam kondisi lemah. Tapi dan tidak amalia Bapak Ibu, sebagian kebalik. Makanya masjid musallanya ramai di usia-usia yang sudah kepala 5. Mana nang kepala 20, 32, ini hitung jari mungkin. 5 saja masjid musalla. Ini sifat manusia beribadah. Padahal dalam konsep apa dia Bu, maka kira yang berkualitas ibadah usia muda atau di usia kita yang sudah sore. Mana baik, mana bagus kualitasnya? Banyak orang berpikir, Pak, kami belum bisa model ibu-ibu bapak tulai.
mungkin kami tidak mundur barangkali. Ada mengatakan memang usia tua mungkin lebih bagus Pak kualitas ibadahnya karena dia sudah matang. Pak Ibu, di dalam konsep semuanya ibadah yang berkualitas itu di usia muda. Kamu itu wa an jismihi fima ablahu, waktu fisiknya itu sempurna dan dia pandai berbekal dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu, bacaan ayatnya masih bagus, tagak rukuknya, sujudnya masih sempurna. Jadi kalau kita lihat dalam hal beribadah, yang berkualitas itu usia muda. Tapi sayang banyak amaliyah ini usia muda orang abaikan. Yang akan datang ke masjid ke musala untuk di rumah sana 5 kali itu tidak bisa. Karena persoalan tidak pandai memanfaatkan di saat nikmat itu Allah titipkan dengan baik. Tapi betul lah mulai nikmat itu berkurang, baru dia mau memberi. Makanya di usia-usia lah sore sering-seringnya orang ramai ke masjid. Ya masih bersyukur kita, masih mau dia setinggi kita bangau pulang kembali takut bangan juga. Bagaimana persoalan dunianya, pada akhirnya dia akan kembali secara baik di dalam berislam. Untuk ini ya Pak Ibu. Tapi 20-30 tahun yang akan datang, ada tahu Allah ulang bisawab. Dan bagaimana? Dulu di Minang, walaupun yang preman duduk di lapau, tapi orang Minang ada 2 hal yang tidak bisa ada. Yang pertama, malu tidak pandai mengaji. Yang kedua, malu tidak pandai sembahyang. Dulu di Minang. Tapi hari ini sebahagian, mohon maaf sekali lagi, sebahagian sudah dia duduk di SMP, di SMA, tidak pandai baca Al-Quran. Makanya kalau takziah Pak Ibu, kalau cari dalam bertakziah baca Al-Quran payah nih. Aduh cuma gaya-gaya baca Al-Quran, atropong kau tinggal di rumah. Boleh nama Pak Ustaz, tapi teropong kau tak ada tinggal di rumah. Apanya? Ada suruh anak cucu dan tinggal di rumah kau mengaji. Alam mengaji lo kau karih balik aja. Makhrajnya terima, sifat hurufnya terima. Inilah persoalan. Malah sebagian lataman banyak sekolah ya sarjana adanya mengaji itu tidak bisa. Yang setinggi-tinggi tabang-bangau banyak kembali ke bengan. Saya tidak pernah sampai. Jadi inilah persoalan amaliyah sebaiknya. Sebahagian di daumat tidak ingin memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Padahal di saat kelebihan itu ada, mestinya dia pandai. Lalu di saat kondisinya yang sudah lemah, ini dia. Hujan labik dari Ulu Patih tiba, anak bingkar ramai dia masih ada jemaah. Apa-apa ibu atau tamu nanti subuh. Sebenarnya mau ia nak kena iyo lain. Menyentuh air untuk beruduk rasanya lah dingin dari itu. Tapi dia masih komitmen, masih konsisten. Fisarra wa darra. Walaupun lemah, walaupun dingin, untuk solat ada mau katu bawa sawahnya Ustaz. Inilah orang yang pandai memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan. Ini salah satu cara yang akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada apa yang dimaksud oleh Allah. Tidak hanya persoalan akhirat kita miliki, tapi ada kenikmatan dan kebahagiaan dunia yang kita punya. Karena beda sentuhannya Bapak Ibu.
memberi seseorang dengan diimbangi dengan nilai materi itu biasa. Tapi kalau memberi seseorang dengan nilainya hanya ridho Allah, itu luar biasa ya. Bu atau Pak, aku sesak mana pitih ini gua. Anakku kan masuk kuliah nomor apa itu nomor 3 sedang skripsi begini. Aku butuh mana pinjaman pitih ibu 500. Bahal maunya tuh, yo tuh minggu lah. Tidak ada mau pinjam 500 ya, tapi betul pengembaliannya biasanya dan kalau 500 balik 600. Sampai enggak sebulan dapat ada. Apa artinya? Dia bisa membantu, dia bisa melapangkan orang, tapi dengan bersyarat. Dia lah pakai dalam sebulan, tapi boleh besok lu udah itu udah pakai orang 500, dikembalian 600. Itu biasa kan itu. Tapi yang luar biasa itu Pak Ibu, pada Pak, ada permohonan Bapak, dia kedatangan itu, aku butuh bantuan mana Pak? Anakmu butuh biaya, kalau tidak ada biaya bisa, aku tidak bisa mengikuti ujian di sekolah itu. Barang itu perlu tidak ada banyak Pak dari mengertinya. Itu bila kira tu, mudah-mudahan seminggu hukum pulang apanya kerja, pulangnya di situ, diberi. Ya mudah-mudahan berkah ya. Dia memberinya kalau jelas tujuannya, maka tidak ada lagi udang di balik batu. Malah dikembalikan, dilebihkan dia 50, dia tolak. Pas 1 minggu nyata kepiang di kopaan sekian banyak mau minjam tak dapat yang dulu dapat di buka 10 sekali ko yang Allah mana nama Rasul. Aku tanda terima kasih kami labian mau keluar. Jadi pula biar lain. Adalah anak ibu, biarlah tua mereka untuk pelanjurnya. Kira bagaimana? Perasaan kita yang berikan pinjaman hanya dengan ridho Allah, itu nyatanya luar biasa. Bapak Ibu, nikmatnya kita miliki, tapi keberkahan nikmat itu ada. Iko yang buat surga dunia itu tercipta. Tapi kalau punya karena dia puninya lama karena dia santan, bisa memberi, membantu dengan ada imbel-imbelnya di belakang, maka itu tidak ada sentuhannya. Jadi memang inilah yang Allah maksud fisarra'i wad dharra. Di saat dia lebih, dia bisa membantu. Tapi saat dia kurang, dia tidak bisa memberi. Yang bapak itu bertanya, kamu ayo rupiah sama ibu japa punya kebutuhan, ambo putranya punya keperluan lo. Man bisa mau tunjuk jalan saya kata, yo, ancukolah kamu aji atau apa aji itu datang. Alhamdulillah sekian kali buat terdesak persoalan ekonomi, ayo kamu beliau sampai pengaduan. Mudah-mudahan beliau bisa membantu. Kalaupun dia tidak punya kesanggupan, tapi dia bisa memberikan kemudahan kepada orang. Amarahkan itu saja. Nyatanya Pak Ibu tadi, yo lagi pucuk dituntui alam timbul semua di kali ia datang. Di saat dia terdesak, lalu bisa dibantu oleh bapak yang dia maksud, ibu yang dia kunjungi. Akhirnya dia pulang, dia ibu, terima kasih banyak ibu. Walaupun ibu tak bisa bantu di kepiang, tapi dengan saran ibu, alhamdulillah untung ada. Lainnya beri dia Pak Haji, Ibu Haji Tuhan. Terima kasih Bu, mudah-mudahan dapat berkah palu Ibu ya Pak. Menunjukkan saja ya, ada bahagia kita di saat kita bisa melapangkan dalam kondisi sempit. Kalau begitulah sifat iman di dalam diri, maka Allah sudah jawab, jannatin arduhas samawati wal ardh. Kami akan berikan surga seluas langit dan bumi. Lalu apa lagi yang berikutnya? Wal kadhimina ghaidh. Yang kedua itu
orang yang bisa menahan amarahnya. Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, amarah itu adalah sifat jiwa yang sempit dari segala persoalan. Jadi kalaulah sempit dasarnya, maka emosinya datang. Orang kalau sudah pemarah atau tidak bisa mengendalikan diri, atau kalau dia sudah sulit untuk membatasi itu, maka dia punya risiko terhadap dirinya. Nah, makanya orang stroke dipastikan karena dia emosi. Nah, dokter menyarankan agar tidak penyakit stroke, jangan emosi dan marah. Kendalikan pikiran Pak, kendalikan hati Bapak, kendalikan perasaan Bapak. Kalau kategorinya sudah kendalian Pak Ibu, itu artinya emosi yang tidak terkendali. Kalau emosi ini tidak terkendali, dia bisa tabuju lalu terbelintang patah. Asal dibungkuk, lawan. Dia tidak pilih sia-sia. Berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan orang dekatnya, berhadapan dengan keluarganya sekalipun. Ada anak yang memutuskan hubungan dengan orang tuanya sampai hari ini. Tak sampo kayak gitu. Apa persoalannya? Ini studi kasus. Contohnya sederhana apa? Anak ini ada 4, dibesarkan oleh ayahnya dengan ekonomi yang sulit. Sampai anak sudah berkeluarga semua, kebetulan anaknya perempuan. Di usia bapaknya yang hari ini sudah 65 lebih kurang, maknya sakit ibu istri Pak. Sakitnya tidak bisa apa-apa, tapi yang sulit sakitnya di awal. Dia baru sembahyang dan pakai pacarnya Pak. Karena saya sudah lihat dia bawa orang lain. Nah, itu bahasa. Akhirnya sakitnya semakin sulit. Hari ini sudah di atas kursi roda. Tahu bapaknya masih sehat, masih kuat. Di sisi lain bapak ini kenalan dengan jamaah lain. Lalu jamaah ini sudah tidak punya suami lagi. Maka adalah isu buruk bahwa ibu itu dia suka dengan bapak. Bapak ini juga suka pula dengan ibu. Tapi sayang, dia termakan bunga larangan. Dan dilanjutkan menikah di buku istiwa do jelek. Dan tidak akan dinikahi, dia sudah setuju kedua belah pihak. Akhirnya berita itu dibawa burung sampai kepada anak. Sana Pak kau menelepon atau anaknya menelepon ibu tadi. Dia ambil HP Pak kau di anak kau di HP. Padahal kata beliau, Pak Ustaz, yang menelepon kau tidak perempuan itu. Yang menelepon kau bawa kerajo tukang sebuah ambil. Jadi langganannya menelepon, Pak sudahkah siap barang saya kemarin? Tapi dia anaknya emosi, yang ambil HP kayak kau nyampe. Harga HP-nya tidak mahal Pak Ustaz, tapi fungsinya yang mahal. Seluruh langganan pos itu sadonya. Dan harga HP lebih kurang hanya 3 jutaan. Tapi untuk dapat uang 3 juta itu sudah sekian tahun saya menabung. Tapi apa yang terjadi Pak Ustaz? Hari ini anak saya tidak mau lagi menegur saya. Kadang sedih, saya di kecil saya besarkan dia. Saya didik dia, santarkan dia sekolah. Malah di saat dia punya keluarga, dia punya suami, ekonomi macet, saya biayai. Malah warung saya yang satu itu saya ambilkan untuk dia sampai hari ini. Tapi seluruh hasilnya dia nikmati dan saya tidak ditegur lagi. Hanya persoalan yang sekecil itu. Begitu tingginya emosi anak, dia tidak memahami orang tuanya. Rasa sedih bercampur dengan rasa cemas. Dia apapun yang dihadapi dalam hidup nyatanya tidak akan dapat dia bawa surga kalau emosinya tinggal, tidak bisa mengendalikannya.
Pak Ibu, ini yang terjadi dalam amalia kebanyakan kita hidup ini. Istri emosi kepada suami, hanya persoalan gayung aja belakang tak bersuruh, nyatanya dia Pak kau. Banun, ma bayang aja belakang. Gahai kuli, gayung cik bertanya, tak macam dia cik betul tu. Dengan emosinya yang tinggi, dia melanggar hukum Allah. Karena dia melakukan kekerasan, ketegangan terhadap suaminya. Padahal di rumahnya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Suami itu adalah pemimpin di dalam keluarganya. Maka disanjak kabulnya dengan sang bapak, suami ini saya akan berikan tangannya. Wahai buyung, calon menantuku, aku nikahkan engkau dengan anak gadisku. Namanya si Ani dengan mahar sekian. Apa artinya? Seluruh beban yang ada di kepala saya pindahkan padamu. Biasanya anak mau pergi dia pamit sama ayahnya. Pak, saya pergi ya Pak. Mungkin nanti saya pulang, cepat pulang, hati-hati kemudian. Hari ini tidak lagi, dia pindah kepada suaminya. Mestinya si istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya akan pergi sebentar, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini itu tidak pernah terjadi. Jawabannya, kalau tidak ada perasaan sabar dalam hidup, maka amarah akan memuncak. Itu yang akan membuat jauh dari surganya Allah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, dalam hidup ini semakin hari semakin runyam ya Allah, maka berikanlah aku satu petunjuk. Apa persoalan hidup yang baik tapi mudah saya melakukannya? Rasulullah menyebut, kendalikan amarah. Tanya satu amal yang paling luar biasa nilainya, yang mudah dan tidak sulit untuk dilakukan, yang sangat simpel adalah mengendalikan amarah atau emosi. Ujung sekali, wal afina 'anil nas, maka salinglah bermaafan antara sesama manusia. Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga, suami istri bagaikan sanduk di pariwak. Capek sanduk atau tepuk pariwak, adik-adik pariwak sedang sanduk. Biasa dalam hidup ini, itu dalam keluarga dan seterusnya. Oleh karena itu apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka salinglah maafkan dari suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Tapi yang paling berat dalam hidup adalah memaafkan orang lain. Tapi ada suatu hal yang paling sulit, meminta maaf di dalam kesalahan. Dia bagaimana orang salah, dia tetap bela diri. Dia cari cara-cara untuk membela kesalahannya. Nyatanya itu paling sulit. Jadi Bapak Ibu, agar kita masuk kepada surganya Allah, maka Allah menjawab, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyenangi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan sepanjang hayat dikandung badannya. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu yang mengantarkan ibadah kita. Belum tentu puasa sholat kita mengantarkan kita ke surga, kalau amalia ibadah yang lain tidak bisa lahir dalam ketaatan. Oleh karenanya kita bermohon pada Allah mudah-mudahan istiqamah dalam segala hal, sehingga ibadah menjadi suatu tujuan dalam hidup dan menjadikan manusia yang sempurna di sisi Tuhan. Bapak Ibu, waktu Isani sangat terbatas, maka rasanya cukup ayat itu kita renungkan. Semoga dia bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan dan keberkahannya. Ada Bapak Ibu yang bertanya berkaitan materi yang sejauh itu, mungkin yang kita alami atau mungkin yang kita amati. Kalau tidak, Bapak Ibu, mudah-mudahan dia cukup untuk kita renungkan. Semoga teramalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.